Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Devan Sulaiman akan menjelaskan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan pada perusahaan. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya, serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Dari pernyataan Tuan Kota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sejalan dengan itu. Albert et al. 2012 menyatakan adalah istilah fraud, di mana fraud triangle ini terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. PTX Indonesia bergerak di bidang distributor, yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik manufaktur ke pengecer. PTX Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja, yang memiliki divisi kepala cabang, supervisi, kasir, salesman, administrasi, kepala pembukuan, kepala gudang, helper, dan driver atau supir. Setiap divisi memiliki tujuan masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya, dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas kasir yaitu mengecek tagihan hasil penjualan, dan setelah semua faktor tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman melakukan tindak fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk bisa mencapai target setiap harinya. Telaah literatur dan perumusan hipotesis pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan. 2010 menjelaskan bahwa tekanan pressure ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpit orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan fraud ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian, kompensasi, atau bonus plan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis pertama, tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan fraud ini menurut Tanjono 2017, peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang mengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud, dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Dalam melakukan fraud, pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain, sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar. Susandra dan Hartina 2018 berdasarkan pembahasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis kedua yaitu kesempatan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan ini. Rasionalisasi didefinisikan sebagai berikut: sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar sebagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai berikut.
pembenaran atas perilakunya. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh, tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam memberikan andil munculnya tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PTX yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Klungkung, Gianyar, dan Singaraja. Penelitian memiliki seluruh kantor cabang di Bali karena peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang memang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan yang menyebabkan terjadinya fraud. Penelitian tidak menggunakan seluruh karyawan. Penelitian hanya menggunakan karyawan yang memiliki jabatan supervisor, kasir, dan admin bagian pembukuan. Sebagai populasinya, penelitian menggunakan data primer dan bersumber dari langsung responden diperoleh menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dan pedoman wawancara. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil analisis diketahui persamaan garis regresi untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap fraud pada PTX dengan menggunakan analisis koefisien. Hasil perhitungan konstansa dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel pertama. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji yang pertama berdasarkan tabel 2. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji berdasarkan tabel 3. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji berdasarkan tabel 4. Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud. Pengaruh tekanan, pengaruhnya yaitu terhadap tindakan fraud PTX cabang Provinsi Bali secara simultan diuji dengan menggunakan tabel 5. Pembahasan tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung dari teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 yang mengatakan bahwa seorang melakukan kecurangan yang terjadi pada karyawan dan oleh manajer didorong atas dasar dari adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan yang lain yang melibatkan pada lingkungan kerja. Lestari 2017 menemukan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Suryandari dan Yulianto 2019 bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Kesempatan berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 di mana kesempatan ini timbul atau terjadi dikarenakan faktor utama yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sanksi. Lestari 2017 menemukan bahwa opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto et al. 2017 yang menyatakan bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Hal ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian Zahara 2017 yang menjelaskan bahwa pelaku kecurangan yang melakukan kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, namun pelaku mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan sehingga menjadikannya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi berpengaruh signifikan
terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh di mana rasionalisasi ini merupakan pembenaran atas perilakunya. Dia menganggap bahwa hal tersebut wajar dilakukan karena perilaku merasa berjasa kepada perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka merasa pekerjaannya berat dan sudah membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mereka merasa pantas mendapatkan bonus atau imbalan dari perusahaan. Tekanan kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Cardano. Dalam teori segitiga, perilaku kecurangan didukung oleh 3 unsur, yaitu tekanan, kecurangan, rasionalisasi, atau pembenaran. Jika karyawan mengalami tekanan dalam bekerja, bisa menyebabkan karyawan tersebut melakukan hal-hal yang dipikirkannya bisa membantu pekerjaannya, walaupun dengan cara melakukan kecurangan yang merugikan dirinya sendiri atau perusahaan tempat bekerja. Faktor yang kedua yang bisa menyebabkan karyawan dapat melakukan kecurangan yaitu adanya kelonggaran atau kebebasan melakukan kejahatan, di mana kelemahan peraturan perusahaan dan tidak ada sanksi yang tegas, dan situasi inilah yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh karyawan melakukan kejahatannya karena mereka berpikir tidak akan terdeteksi dan faktor yang ketiga juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu pembenaran atas dirinya sendiri, di mana pelaku merasa hal-hal yang dilakukannya pantas dilakukan karena selama ini sudah berjasa dan membuat laba perusahaan meningkat. Jika suatu perusahaan tidak bisa menerapkan sistem kerja disiplin, maka hal-hal inilah yang akan terjadi. Kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan kesempatan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan atau peluang di sebuah perusahaan untuk melakukan kejahatan, maka akan semakin tinggi fraud yang akan terjadi. Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembenaran dari pelaku, akan semakin tinggi terjadinya fraud tersebut karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka PT X cabang Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menerapkan sistem disiplin kerja dan memperketat sistem pengendalian di perusahaan agar peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat, serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja agar dicarikan jalan keluar agar beban karyawan tidak terlalu berat. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan tindakan fraud seperti menambahkan variabel kemampuan dan lain-lain, serta memperbanyak teori-teori tentang variabel yang digunakan, serta dapat menggunakan teknik analisis data yang lain agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.